Bismillahirrahmanirrahim. Al-Mukarram wal Muhtaram, pimpinan Pondok Pesantren An-Nawawi Al-Bantani, Ayahanda Kiai Haji Solihin Adnan SPDI MM, Wakil pimpinan Pondok Pesantren An-Nawawi Al-Bantani, Al-Ustadz Siono SPDI. Semoga Allah senantiasa merahmati dan memberikan umur yang panjang. Yang Ustaz bilang itu. Al-Mukarram wal Muhtaram, Sekretaris Pondok Pesantren An-Nawawi Al-Bantani, Al-Ustadz Nur Alamsyah SPDI. Yang kami hormati Kepala Mardorosi Al-Ustadz Sumanto Elgos, Kepala Kesantrian Al-Ustadz Arif Maulana SPDI, Kepala Sekolah SMA IT An-Nawawi Al-Bantani Al-Ustadz Abdul Aziz SPD, Kepala Sekolah SMP IT An-Nawawi Al-Bantani Al-Ustadz Supardi SPDI, dan yang kami hormati asatiz dan asatizah yang telah merelakan waktu, tenaga dan pemikirannya untuk membanggakan Pondok Pesantren An-Nawawi Al-Bantani. Dan yang kami hormati abi dan umi, wali santri, wisudawan wisudawati angkatan kedua, dan yang terkhusus yang kami bangga dan kami cintai, santriwan, santriwati, wisudawan Pondok Pesantren An-Nawawi Al-Bantani angkatan kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah wala rasulah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala nabiyil karim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wa qawlu qawlan sadida. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iqra waqra waratil kama kunta firatil fi dunya fa inna manzilataka inda akhir ayat taqra'uha. Anak-anak sama ustaz yang duduk di Alhamdulillahi rabbil alamin. Satu kata yang selalu membasahi lisan kita, yakni syukran jamilan Allah Ta'ala. Karena Allah lah matahari dan bulan mampu bergerak atas yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula anak santri kita, kalau bukan karena Allah yang mendidiknya, tentulah mereka tidak akan menjadi anak-anak soleh dan soleha. Ketika lisan kita basah dengan mengucapkan salawat atas baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka yang terbesit di benak kita adalah bagaimana menjadikan diri kita, menjadikan santri-santri kita terpikir di benaknya untuk menegakkan li'ila'i kalimatillah. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Pondok Pesantren An-Nawawi Al-Bantani menjadi saksi perjuangan lelah dan letihnya anak-anak kita di dalam menuntut ilmu. Malaikat yang mengepakkan sayapnya dari ufuk timur sampai ufuk barat mendoakan akan kesungguhan santri-santri kita di dalam menuntut ilmu, sehingga mereka istiqomah 7 tahun melaksanakan pendidikan di Pondok Pesantren An-Nawawi Al-Bantani. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ahlan wa sahlan kepada abi dan umi dan tamu undangan.
Selamat menikmati hidangan snack yang sudah kami siapkan, dan silahkan menempati tempat duduk yang telah kami siapkan. Pada hari ini acara wisuda Pondok Pesantren An-Nawawi Al-Bantani angkatan kedua, hari Ahad 8 Zulqa'dah 1442 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 20 Juni 2021. Kita buka acara ini bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya, pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Al-Ustadz Asep Satria SPD. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير يا إذا
إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim. Semoga yang membacanya dan yang mendengarnya mendapatkan suatu pahala ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala kelak nanti yang akan kita petik. Acara selanjutnya prosesi kedatangan wisudawan wisudawati.
Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuh wa nastaghfiruka lima la na'lamuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Yang sama-sama kita hormati pimpinan Pondok Pesantren An-Nawail Bantani Kiai Haji Solihin Adnan MM, juga wakilnya Ustadz Suyono SPD, dan juga sekretarisnya Ustadz Nur Alamsyah SPDI, pimpinan unit kesantrian Ustadz Arif Maulana, pimpinan unit Diniyah Ustadz Sumanto Elgos, pimpinan unit SMP IT An-Nawail Bantani Ustadz Supardi, hadirin orang tua wali santri yang sama-sama kita hormati dan banggakan, dan juga anak-anakku sekalian, santri pengabdian wisudawan wisudawati An-Nawawi Al-Bantani tahun 2020-2021. Ahlan wa sahlan wa marhaban kami ucapkan kepada orang tua murid, orang tua santri di tempat ini pada acara wisuda SPN K2 atau kami sebut juga angkatan kedua Pondok Pesantren An-Nawail Bantani. Izinkan saya selaku koordinator SPN untuk membacakan keputusan Mudir Pondok Pesantren An-Nawawi nomor istimewa SPN 6 tahun 2020 tentang kelulusan SPN K2. Menimbang bahwa dibutuhkannya kader organisasi yang memiliki keterampilan leadership dan keterampilan teknis. B. Bahwa Pondok Pesantren An-Nawawi adalah lembaga pendidikan yang mendapatkan amanah pembentukan kader sebagaimana tersebut di atas. C. Dibutuhkan surat keputusan mudir untuk keperluan tersebut. Mengingat A. Program kerja Pondok Pesantren An-Nawawi Al-Bantani tahun pelajaran 2020-2021. B. Program kegiatan santri pengabdian K2 tahun 2020-2021. Memperhatikan seluruh santri telah menyelesaikan tugas pengabdian. B. Hasil ujian akhir pondok. Yang C. Rapat kelulusan manajemen Pondok Pesantren An-Nawawi Al-Bantani tanggal 19 Juni tahun 2021 memutuskan, menetapkan 1. Nama-nama yang tersebut di dalam lampiran adalah santri program pengabdian kader 2 Pondok Pesantren An-Nawawi Al-Bantani tahun pelajaran 2020-2021 dinyatakan lulus 100%. Alhamdulillah. Kedua, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya. Ditetapkan di Bogor tanggal 20 Juni tahun 2021. Manajemen Pondok Pesantren An-Nawawi Al-Bantani tertanda sekretaris pondok dan mengetahui mudir pondok. Demikian pembacaan surat keputusan tentang kelulusan SPN K2. Selamat saya ucapkan kepada seluruh santri pengabdian K2 dan juga orang tua murid. Mudah-mudahan apa yang sudah kita lalui menjadi kesan yang baik dan menjadikan bekal untuk kalian berkiprah di medan dakwah nanti. Demikian billahi fi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
penyematan medali wisudawan wisudawati Pondok Pesantren An-Nawawi Al-Bantani angkatan kedua. Ihsan Robani bin Ahmad Subyandi dengan judul KTI Hukum Musik dalam Islam. Muhammad Haikal Rizki bin Sulman dengan judul KTI mencetak entrepreneur muda Islam berjiwa entrepreneurship untuk agama dan negara. Khair Kurnia bin Pujianto dengan judul KTI Peran Santri An-Nawawi Al-Bantani di Masyarakat Sekitar. Ahmad Yosibin bin Warno Canto dengan judul KTI Menanggulangi Kendala Tahfiz. Muhammad Kofi bin Supratikno dengan judul KTI Kenakalan Anak Ditinjau dari Keharmonisan Keluarga. Krishna Sandi Pradana bin Sutikno dengan judul KTI Masuknya Islam ke Nusantara. Sufi Ibrahim bin Roni Anto dengan judul KTI Belajar ala Ilmuwan. Zaid Harisa bin Anton Firmansyah dengan judul KTI Menjadi Pribadi Muslim yang Ideal. Fikri Habib Al-Fatih bin Suwaidi dengan judul KTI Pentingnya Peran Orang Tua dalam Pendidikan Anak. Dimas Saiful Rizki bin Ento Toharo dengan judul KTI Manfaat Pengobatan Herbal sebagai Alternatif Pengobatan Medis.
Rafi Zulmana Putra bin Bedi Rosadi dengan judul KTI Relevansi Santri Pondok Pesantren An-Nawawi Al-Bantani dalam membangun peradaban dunia Islam. Sudais bin Aziz Gunawan dengan judul KTI Studi Kritis Perang Murtad. Farhan Al-Ghazi bin Heri Iwan dengan judul KTI Mengukuhkan Ukhuwah Islamiyah. Muhammad Hidayat Ad-Dawdi bin Usmani dengan judul KTI Metode Pembelajaran dengan Pengenalan dan Pembiasaan. Muhammad Kharfi Abdullah bin Hasanuddin dengan judul KTI Pentingnya Belajar Bahasa Arab di kalangan santri An-Nawawi Al-Bantani. Ahmad Taufik dengan judul KTI Pengaruh Makanan Instan yang mengandung MSG terhadap kecerdasan otak. Syifa Nur Rahmah binti Mukhtar dengan judul KTI Perbandingan metode membaca dengan menulis Al-Quran dalam menghafal Al-Quran. Studi kasus kelas 7 Putri Pondok Pesantren An-Nawawi Al-Bantani. Binta Rahmania binti Putri dengan judul KTI Kenakalan Remaja Dijauh dari Keharmonisan Keluarga dan Konformitas Teman Sebaya. Lutfiah Nabila binti Naziruddin dengan judul KTI Fakta-fakta fisika yang ditemukan di alam berdasarkan Al-Quran. Alfia Nur Rahmah binti Dani Jailani dengan judul KTI Pengaruh Penerapan Metode Audiolingual terhadap Keterampilan Berbicara Bahasa Arab.
siswi kelas 11 IPA dan IPS SMA IT An-Nawawi Al-Bantani. Bulan Aulia Febrianti binti Julhayni dengan judul KTI Gangguan Kesehatan Mental Akibat Kecanduan Media Sosial TikTok pada Remaja SMA IT An-Nawawi Al-Bantani. Diana Hasan binti Sriyanto dengan judul KTI Pengaruh Obesitas pada Pertumbuhan Seorang Remaja. Aisyah Aisyah Paulus binti Joni Aisyah Paulus dengan judul KTI Ilmu Kebidanan bagi Remaja Putri Usia Produktif. Fitri Fadilah binti Suwadi dengan judul KTI Peran Ayah dalam Metode Pendidikan Anak Usia 7 sampai 14 tahun dalam Islam. Hana Nur Khalifah binti Rudi Agus Rianto dengan judul KTI Pengaruh Kecanduan Game Online Terhadap Kesehatan Otak Anak. Sofia Nur Hasanah binti Abdul Rahman Elka dengan judul KTI Sistem Pemilihan dan Pengolahan Sampah bertujuan untuk meningkatkan kebersihan lingkungan asrama santriwati Pondok Pesantren An-Nawawi Al-Bantani. Oktavia Nur Ashifah binti Acun Maksum dengan judul KTI Manfaat Wortel bagi Kesehatan Mata. Pemberian hadiah wisudawan wisudawati berprestasi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Mudirul Ma'had An-Nawawi Al-Bantani Kiai Solid Adnan, Ustadz Suyono SPD. Yang terhormat Sekretaris Mudirul Ma'had Ustadz Nur Alam Syah Muhajir. Yang terhormat pula seluruh Ustadz Abdul Aziz, Ustadz Sumanto, Ustadz Sufat, seluruh Ustadz plus karyawan-karyawan yang saya banggakan plus saya cintai, yaitu kawan-kawan sahabatku seperjuangan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, innal hamdalillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan tunjiku ilaha min adabin nar wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah wa la rasula ba'dah amma ba'd. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi haditsin nabi ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Shadaqallahul azim wa sadaqar rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam yang telah mengumpulkan kita semua di salah satu tempat, yaitu Pondok Pesantren An-Nawawi Al-Bantani, yang insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi tempat ini. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam teriring pula kepada Nabiullah pemberi syafaat kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah pula kepada para istri-istrinya, sahabat dan sahabiahnya, hingga kita umatnya yang insya Allah selalu istiqamah, istita'ah, isti'anah menjalankan estafeta perjuangannya, yaitu menegakkan kalimat li'ilai kalimatillahi azza wa jalla. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya perwakilan dari K2 Santri Pengabdian An-Nawawi. Katanya sih menyampaikan pesan dan kesan. Cuman entah apa makna kesan dan pesan. Yang saya tahu itu kesan dan pesan ya cuma nyampein amanat yang paling terbaik. Bukan begitu kawan? Yang pertama, sedikit yang kita tahu itu cuma ada dua player. Kalau nggak perintis, pencorak. Mulainya dari mana kita? Dari sini. Preparer, pemain ketiga, cadangan. Inilah yang dipersiapkan. An-Nawawi Al-Bantani menyiapkan kader-kader generasi yang multi talenta. Berarti kita sedang dipersiapkan. Inilah cadangan. Tempat pencadangan itu ada di An-Nawawi Al-Bantani. Dan kapan kita menjadi dua player ini? Kalau nggak pencorak, ya perintis. Pencorak itu yang melukis, perintis itu yang kuy. Ayo, yang mengajak. Betul? Betul lah, masa enggak? Inilah tingkat yang kita jalani. Setelah kita keluar dari Pondok Pesantren An-Nawawi Al-Bantani. Keluar, asik. Senang. Sedih, saya aja udah sedih nih. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Insyiqaq ayat 19. Pasti ada yang hafal. Latar kabunna tobakon ang tobak. Sungguh latar kabunna. Di sini tasydidnya itu di atas nun. Berarti benar-benar jebret, penekanan. Tobakon ang tobak. Sungguh kamu itu akan menaiki tingkat demi tingkat. Tangga demi tangga. Terus naik ke atas, jangan sampai turun. Ini kata Allah Subhanahu wa Ta'ala.
secara mata benar, inilah akhir perjuangan kita di An-Nawawi, benar. Tapi secara kacamata keimanan, sejatinya inilah adalah awal mula kita berjuang, yaitu di luar pondok pesantren An-Nawawi Al-Bantani. Kata Allah pula jelas, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur. Lihat, wal tanzur nafsum ma qaddamat ligot. Lihatlah, persiapkanlah untuk nanti di depan. Berarti ini ustadz-ustadz kita sedang menyiapkan kita buat ngapain? Nanti di depan kita. Ada siapa? Bukan ada dia, Jet. Bukan ada dia. Ada yang harus kita jalani. Ada perintah yang harus kita taati. Ada duri-duri di dalam kehidupan yang harus kita lewati, gocek. Inilah awal mula, sejatinya inilah awal mula kehidupan kita, yaitu di luar pondok pesantren An-Nawawi Al-Bantani. Semoga kita semua bisa di sini menjalankan seluruh perintah ketaatan sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu hatta atanal yaqin, sampai kita kepada keyakinan. Makna keyakinan di sini adalah kematian. Pernah ada salah satu ustadz ngejapri saya. Japri. Chattingan WhatsApp. Haroki setahun lagi ya? Iya Ustaz, setahun lagi. Ini mau masuk banget. Saya waktu itu lagi di ini sebelah perumpung, lagi ngirim barang sendirian. Jok samping kosong, belum ada ininya sampingannya. Samping kosong. Teng. Ketika itu saya buat ini SW. Di hari-hari terakhir mau ke pondok, Bismillah doang, Bismillah. Nggak tahu Bismillah apaan. Langsung sama ustadznya. Roki, terakhir ya di pondok. Iya Ustaz, terakhir di pondok. Dipesanin tuh sama ustadz. Inisial ustadznya Ustadz Arif Maulana. Kata Ustadz, buatlah sesuatu yang terakhir dengan akhir yang paling terbaik. Lah coba itu, apa nggak geger, kena mental tuh hati. Kata-kata begitu. Kena mental saya. Aduh, ngapa ke saya pesannya ini? Lah kan ngeri. Kan jadi ngeri. Jangan lanjutin. Kan jadi ngeri, takut, seakan-akan benar-benar itu amanah ada di pundak kita. Kita, bukan saya, kita. Bahkan kitanya ini sampai ke adik kelas 12, 11, K3, 12, 11, 10, terus ke bawah. Jadi pundaknya itu jebret. Benar-benar ada gitu. Berat, buatlah sesuatu yang terakhir dengan akhir yang paling terbaik. Gitu kawan. Jadi intinya tadi, ketika kita mau buat sesuatu yang terakhir dengan akhir yang terbaik, bisa dengan dua player tadi, antara perintis atau pencorak. Kalau nggak mengajak, ya melukis. Mungkin sekian dari diri pribadi. Bila ada kata salah, mohon dimaafkan, dan bila ada kata benar, datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Bik fala takunanna minal mumtarin. Billahi fisabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan pimpinan Pondok Pesantren An-Nawawi Al-Bantani oleh Ayahanda Kiai Haji Salihin Adnan SPD MM, serta penyerahan santri wisudawati secara simbolis kepada orang tua. Kepada Ayahanda kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى بعض. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وقال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وقال أيضا: الجماعة الرحمة والفرقة عذاب. اللهم ارحمنا بالقرآن. Yang saya hormati para guru, ustadz dan ustadzah, kepala unit di manajemen An-Nawawi Al-Bantani, panitia penyelenggara, wisudawan K2, bapak dan ibu, orang tua wali murid, serta anak-anakku yang berbahagia. Pertama, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi hari ini menjelang siang kita dapat melakukan acara wisuda angkatan kedua. Sebab angkatan pertama dulu online, jadi tidak seperti ini. Mudah-mudahan dengan acara ini bisa memotivasi kita semua, baik itu santri maupun orang tua, untuk semangat berjuang dalam rangka yang kalimatillah. Salawat serta salam semoga tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, juga para pengikut yang setia menjalankan sunnahnya. Mudah-mudahan di antara sekian kegiatan-kegiatan ini termasuk di dalamnya adalah mengikuti jejak para Rasul, walaupun tidak seperti ini, namun inilah pentingnya dalam rangka ruhama bainahum, dalam rangka tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Hadirin yang saya hormati, sudah kita saksikan pertama dari awal tadi sampai sambutan yang terakhir. Ini yang kita harapkan dari bapak-bapak dan saudara sekalian untuk ke depan suksesnya, keberhasilannya, tercapainya cita-cita Pondok Pesantren An-Nawawi Al-Bantani, menyamakan visi dan misi. Inilah pondok pesantren dalam rangka mencetak kader-kader yang memang mumpuni, mau merencanakan sesuatu yang lebih baik ke depan. Oleh karena itu, tanpa kerjasama yang baik antara manajemen pondok pesantren, orang tua wali santri, santri dan sistem serta masyarakat lingkungan, ini tidak akan mungkin berhasil, tidak akan mungkin tercapai. Sekali lagi kami dari Mudirul Ma'had minta dengan sangat kerjasama semua pihak. Jangan ada hal-hal yang menghambat atau apa yang dibuat-buat dalam rangka memajukan pondok pesantren An-Nawawi ini. Dari sambutan para santri itu luar biasa. KTI yang sudah diajukan sebanyak 28 itu Masya Allah. Judul-judulnya sangat menarik buat kita semuanya. Dari aspek kesehatan, aspek kedisiplinan, aspek pergaulan, dan aspek yang lainnya tertuang di dalam KTI mereka. Karya tulis ilmiah. KTI itu singkatan dari karya tulis ilmiah. Dan alhamdulillah dengan waktu yang ditargetkan 28 santri, banat 13, banin 15, alhamdulillah berjalan dengan lancar selama 2 hari berturut-turut. Kerja keras para ustadz, para pembimbing pun cukup baik dalam rangka membina mereka
baik itu teknis penulisan maupun konten atau isi daripada KTI tersebut. Ya, alhamdulillah para ustadz dan ustadzah sudah bekerja maksimal. Oleh karena itu doakan agar kiranya santri-santri yang baru saja lulus wisuda bisa menjalankan tugas-tugas setelah ini, karena bukan lebih enteng, pasti akan lebih berat menghadapi suasana di luar. Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, barangkali ada ucapan terima kasih tadi saya sebutkan. Yang kedua, minta maaf bahwa An-Nawawi Al-Bantani belum sempurna, masih dalam proses perbaikan-perbaikan, masih dalam proses pembenahan-pembenahan. Tidak ada kata sempurna. Oleh karena itu mohon dibantu segala program yang dicanangkan oleh Pondok Pesantren An-Nawawi, tolong dibantu, diperhatikan. Apa yang tugas Bapak dan Ibu sekalian di rumah adalah hasil karya, hasil didikan di pesantren, supaya jangan luntur di rumah. Pagi biasa sudah bangun, belum subuh sudah mulai bangun, kemudian tilawatul Quran, kemudian salat subuh ada bacaan-bacaan yang lain, zikir, asmaul husna, baca Al-Quran, setoran dan seterusnya. Ini tujuannya sudah membiasakan bagaimana di pondok pesantren, kemudian di rumah Bapak dan Ibu wajib mengingatkan. Jangan sampai nanti mereka di luar malah luntur, pergaulan bebas kemana-mana, HP tidak lepas dari tangan, baca buku jarang, baca Quran jarang. Ini apa jadinya nanti? Karena bagaimanapun juga yang sudah dihafal itu hendaknya diperhatikan. Tidak mungkin kalau tidak ada murojaah kemudian akan bertahan. Pasti lambat maupun cepat akan berkurang. Inilah tugas Bapak dan Ibu seluruhnya di rumah, supaya putra-putri kita mampu mempertahankan kegiatan yang ada di pondok pesantren. Tadi tugasnya ada disebutkan, ada pencorak, ada yang namanya tabligh, ada yang namanya selain pencorak, yaitu tugas-tugas pokok yang hendaknya dilakukan dengan sebaik-baiknya. Karena perintahnya adalah wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Itu surat Al-Imran ayat 104. Kemudian An-Nahl ayat 125 sudah jelas sekali itu, ud'u ila sabili rabbik. Jadi dengan mengajak ke jalan Allah, insya Allah semua orang akan faham itu, akan mengerti itu. Mudah-mudahan tinggal aplikasinya, menjalankannya, praktek di dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Bagaimana supaya disebutkan wala tamutunna illa wa antum muslimun, Al-Imran ayat 102-nya itu terrealisasi dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu yang berbahagia, para asatid, barangkali hal-hal yang perlu dibenahi ke depan tahun ajaran baru, wabil khusus para asatid dan asatidah, mari kita tingkatkan kualitas kita di dalam melayani, karena pelayanan ini sangat penting. Itu sengaja itu yang nempel di tembok itu apa namanya? Itu catatan-catatan, lembaran-lembaran, itu tujuannya adalah untuk mengingatkan kita tidak ada bahasa yang tidak baik. Tidak ada lagi sanksi-sanksi yang menggunakan tangan maupun kaki. Tidak ada sanksi-sanksi yang memalukan. Tapi bagaimana cara melakukan tindakan-tindakan pencegahan atau tindakan-tindakan preventif. Karena kalau kelas 7 diberlakukan seperti tahun-tahun yang lalu, maka tidak mungkin, pasti akan ada anak itu bisa loncat dari pagar. Pagar sudah tinggi tapi mereka masih bisa loncat. Itu pengalaman yang sudah. Mudah-mudahan kelas 7 nanti, karena mereka baru keluar dari madrasah atau dari SD, jangan sampai merasa tidak betah hanya karena pelayanan yang kurang maksimal. Bapak tidak mau terulang lagi bahasa mengatur makanan saja nggak beres. Ini pernah saya sampaikan di rapat manajemen, jangan sampai ada anak itu pembagian makanan yang tidak merata. Dari segi itu saja sudah cukup lumayan. Dengan adanya pengabdian nanti 68 santri pengabdian, alhamdulillah sebagian nanti terserap di Pondok Pesantren An-Nawawi, sebagian akan disebar ke tempat-tempat yang lain. Yang di An-Nawawi tentu ada 50%, kurang lebih 34, itu akan di rolling. Ya mereka supaya merasakan bagaimana cara melayani di dapur, bagaimana cara di TU, bagaimana cara di lapangan membersihkan daun-daun yang ada di kebun-kebun.
ada yang tugas di dalam pembersihan lokal dan seterusnya. Nanti ada tugas-tugas itu secara bergilir supaya mereka merasakan. An-Nawawi bertujuan supaya mereka itu merasakan bagaimana tugas selama 1 tahun. Walaupun kalau dihitung 1 tahun itu tidak ada 12 bulan, ada liburnya, ada nyusun KTI-nya supaya selesai pada waktunya, ada yang lain-lain. Nah, ini harapannya dorongan dari Bapak Ibu sekalian untuk pengabdian yang akan datang. Allah alam nanti teknisnya itu seperti apa komunikasi dengan orang tua. Karena mulai tanggal 21 akan diberlakukan ada istilah mukim dan non mukim. Jadi Bapak dan Ibu orang tua wali santri tidak usah nanti merasa berkecil hati kalau tidak diundang, kalau tidak diperkenankan untuk masuk ke dalam ruangan. Kalau tidak diperketat kayak begini, ini tujuannya hanya satu, mengenai keamanan. Kami tidak mau disorot seperti orang yang bebas lalu lalang. Makanya guru ada mukim, ada yang non mukim. Yang mukim ada di rumah, di belakang sudah dibangun 10 rumah, antaranya untuk guru-guru. Kemudian yang non mukim ada di luar. Mereka tugasnya adalah mengontrol, mengawasi sampai istilahnya home visit mereka lakukan. Nah, mudah-mudahan dengan adanya pembagian semacam ini sampai fitnah COVID habis, sampai fitnah COVID dinyatakan bersih, itu baru nanti akan diberlakukan 100%. Nanti tanggal 21 hanya ada 60%, tanggal 11 Juli pun masuk tahun baru, ajaran baru hanya baru 60%, belum berani untuk 100%. Karena bagaimanapun juga kita harus mengikuti situasi dan kondisi yang ada di daerah Bogor, di Kabupaten Bogor untuk pendidikan yang diadakan oleh Kemendikbud. Karena di sini kan SMP dan SMA. Tapi kalau pesantren sebenarnya sudah dibuka 100%. Dengan 100% sebenarnya tidak ada masalah. Tapi lagi-lagi perhitungan kami adalah kalau 100% dikhawatirkan nanti ada apa-apa. Kalau terjadi apa-apa nanti akan ada itu polis lain di depan. Harus dibubarkan pesantren. Walaupun sampai hari ini Bogor belum ada terdengar dicabut perizinannya, belum pernah ada. Tapi peringatan untuk ditutup sementara sudah ada. Makanya jangan sampai An-Nawawi tidak bisa menjalankan fungsinya sebagai pondok pesantren. Paling ini kader-kader yang tidak boleh berhenti. Kader-kader walaupun situasi kondisi COVID harus berjalan sesuai dengan harapan para pembina yang ada di yayasan. Ini yang pokok perlu diketahui oleh Bapak dan Ibu sekalian. Oleh karena itu bagi santri yang mendapatkan giliran untuk belajar online, mohon diikuti dengan sebaik-baiknya. Sekarang sudah ada data siapa yang tidak masuk, berapa lama dia tidak mengisi, berapa banyak dia tidak hadir, itu akan terlihat di laporan. Baik itu kepala SMP maupun SMA, itu akan melaporkan kepada kami di manajemen. Kalau memang sekiranya para ustadz maupun ustazah tidak memenuhi kewajibannya secara benar, kami di manajemen tidak akan segan-segan untuk memberikan SP1, SP2, dan SP3. Kalau sampai SP3 tidak ada perubahan, maka dengan berat hati kami akan menawarkan sudah lebih bagus menjadi di tempat yang lain, yang mungkin lebih cocok dan lebih nyaman. Kalau memang dirasa berat untuk di Pondok Pesantren An-Nawawi, kami akan tawarkan demikian. Ya, oleh karena itu tidak usah khawatir kepada Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang lulusan tahun ini katakanlah K2 itu pun akan dimonitor. Di luar itu kerjaannya atau kegiatannya itu apa. Jadi tidak usah khawatir, nanti ada yang namanya forum silaturahim alumni An-Nawawi Al-Bantani. Ada K1, K2, K3 dan seterusnya. Entah itu nanti 2 bulan sekali, 3 bulan sekali mereka ada komunikasi. Maka mohon kalau ada undangan untuk alumni, Bapak dan Ibu sekalian mempersilahkan waktunya untuk mereka saling bertukar pikiran, saling silaturahim. Kan dalam hadis disebut man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasir rahimah. Harus ada nyambung tali silaturahim. Dan ini penting dalam rangka merajut ukhuwah Islamiyah secara hakiki, secara baik dan benar. Kalau tidak nanti bubar apa-apa jadinya di luar. Pergaulan yang kita belum tahu, kayak apa di rumah, bisa membantu orang tua apa tidak. Walaupun hari ini sudah terbayangkan itu ada beberapa anak yang kabarnya mau kuliah. Ini yang K3 ini. Ada yang mau kuliah. Bener enggak kuliahnya? Kuliahnya itu kemana? Kalau tujuan kami akan mengarahkan kuliah ke sini, ke sini, ke sini. Tujuannya apa? Untuk memenuhi kebutuhan ke depan. Bukan kuliah asal ngambil sekolah tinggi.
tapi harus sesuai dengan arahan dari pondok pesantren. Inilah harapannya, kerjasama antara pondok pesantren, orang tua wali dan santri harus sama. Ya, mendayung ke ngalor, mendayung ke utara, harus sama-sama mendayung ke utara supaya tujuannya itu tercapai. Kader-kader ke depan ini perlu berwawasan, perlu mendapatkan ilmu, baik itu ilmu diniyah maupun ilmu akademik, karena dua-duanya sebenarnya hakikatnya itu sama. Jangan diharapkan atau jangan disalahartikan seolah-olah ada dualisme atau ada dikotomi dalam ilmu, supaya turun dari Allah SWT sampai kepada kita, baik itu jalur yang resmi maupun jalur yang tidak resmi. Kedua-duanya adalah hakikatul mutlaqah, yaitu firman Allah yang melalui para rasul, dan ada al-haqiqatul tajribiyah, yaitu hakikatnya menggunakan eksperimen, yaitu ilmu-ilmu yang disebut umum. Oleh karena itu Bapak dan Ibu nggak usah khawatir kemana arahannya putra-putri kita mau diperkuliahkan, supaya ada komunikasi ke kami. Kami akan mengarahkan ke sini dan seterusnya. Dalam sosialisasi kemarin sudah disampaikan, tidak ada bahasa seolah-olah itu ditugaskan atau ditunjuk sekolah tinggi oleh pesantren. Bukan berarti pesantren mengeluarkan biaya sepenuhnya, bukan. Tapi Bapak dan Ibu tetap bertanggung jawab untuk mengeluarkan dana mereka kuliah. Kalau hanya mengambil PAI, kenapa mesti di luar? Orang di sini sudah ada. UIN atau mana lah gitu ya, mau ngambil PAI, pendidikan agama Islam. Nggak usah, kalau mau mengambil jurusan itu mah di An-Nawawi saja. Sudah ada 1 semester sudah jalan. September mulai dibuka nanti, barangkali semester kedua dan seterusnya. Dosen-dosennya pun sudah dikenal dan insya Allah visi dan misinya sama. Kalau di luar kita nggak tahu kayak apa visi dan misi daripada perguruan tinggi tersebut. Maka dikhawatirkan 7 tahun sampai mengabdi di An-Nawawi, begitu kuliah nggak karuan. Ya karena pikirannya berubah, karena pengaruh dari doktrin-doktrin yang tidak Islami. Sangat banyak yang sudah menyimpang daripada doktrin-doktrin yang tidak sehat. Oleh karena itu, saya atas nama Mudirul Ma'had menyampaikan banyak tentang apa bahasanya itu. Ya pesan-pesan yang tadi disampaikan oleh Saudara Haroki juga penting untuk kita hayati. Bahwa putra-putri kita ke depan harus menjadi putra-putri yang betul-betul punya sense of belonging, rasa memiliki. Bendera An-Nawawi hanya dibawa secara positif. Kemudian ada bahasa sense of responsibility, rasa memiliki dan rasa bertanggung jawab. Selama 7 tahun apa sih didikan yang disampaikan oleh para satir? Jangan hanya didengar, kemudian tidak dipraktekkan di masyarakat. Karena masyarakat ini membutuhkan alumni pondok pesantren yang betul-betul meluruskan tauhid kita, meluruskan akidah kita, meningkatkan kualitas akhlak kita. Sebagai disebutkan, bu'aistu liutammima makarimal akhlak, diutusnya Rasulullah adalah untuk menyempurnakan akhlak. Maka adab di tengah-tengah masyarakat adalah sangat diperlukan. Kalau tinggal di samping masjid, nggak pernah ke masjid, itu pasti akan ditanya. Kalau di samping musola, nggak pernah ke musola, pasti akan ditanya. Nah kalau perlu masjid dan musola itu dapat terwarnai, minimal adalah kita aktif dulu. Nanti lama-lama kita akan diminta menyambut, lama-lama akan diminta untuk azan, kemudian untuk iqamat, sekaligus untuk imamin. Itu bisa saja. Jadi jangan sampai kita menjadi orang yang cuek atau acuh terhadap lingkungan mana kalau sudah kembali ke tengah-tengah masyarakat. Nggak bisa enggak, masyarakat akan menilai. Lambat maupun cepat akan terbaca. Ini kok orang nggak pernah ke masjid, padahal ngajinya bagus. Ini orang kok nggak pernah ke musola, padahal ngajinya bagus. Satu-satunya istri pasti berjilbab. Kok istrinya berjilbab nggak pernah bergabung di majelis taklim dan seterusnya. Itu tanda tanya besar oleh masyarakat lingkungan. Ini harapannya. Bendera An-Nawawi adalah mengharapkan supaya mereka yang sudah ada di tengah-tengah masyarakat, hidupkanlah kegiatan-kegiatan keagamaan. Ya Alhamdulillah, An-Nawawi sudah bisa melebarkan sayapnya sampai ke kampung, sampai ke dusun 2, dusun 1, 2 masjid sudah, 4 musola sudah, kampung dusun 2 sudah ada 2 masjid, Nurul Iman sama Assalam, kemudian ada yang sedang digarap adalah 3 musola. Mudah-mudahan
untuk Cibadung lambat maupun cepat ini bisa berjalan dengan baik untuk kegiatan dakwah pesantren An-Nawawi Al-Bantani. Untuk ustazahnya sudah ditunjuk Ustazah Emiyati dengan Ustazah Yeni Suryani. Untuk bapak-bapaknya sudah cukup banyak, Ustaz Suparti, Ustaz Yaya sudah saya perkenalkan di masjid-masjid. Kemudian kecamatan sendiri sudah mempercayakan kemarin majelis duha itu diserahkan juga ke An-Nawawi Al-Bantani. Alhamdulillah. Termasuk mengundang pesantren-pesantren yang ada di Gunung Sindur itu justru An-Nawawi diminta untuk mengkoordinir para ustadz yang akan ngisi di kantor kecamatan. Kalau memang kecamatan sudah mempercaya kayak begitu itu sudah luar biasa. Tinggal kitanya di dalam ini, para ustadz, ustazahnya, orang tua wali santri hendaknya membantu pengembangan dakwah yang ada di lingkungan Gunung Sindur. Alhamdulillah sudah terbentuk yang namanya forum pesantren, pondok pesantren Gunung Sindur. Se-Gunung Sindur sudah terbentuk persatuan forum silaturahim. Mudah-mudahan dengan adanya forum itu akan bisa membangkitkan semangat bahwa ukhuwah Islamiyah memang perlu dibangun. Itu inisiatornya adalah An-Nawawi Al-Bantani. Padahal pesantren yang lebih tua dari tahun 1982 sudah berdiri. An-Nawawi yang baru tahun 2014. Makanya mereka rata-rata mengucapkan salut dan ucapan terima kasih. Ada yang mau memotori tentang ukhuwah Islamiyah, khususnya di Gunung Sindur. Dan alhamdulillah juga ada 2 santri yang mendapatkan kemenangan yang ada di tingkat kabupaten. Mudah-mudahan nanti di tingkat provinsi pun akan bisa mendapatkan kemenangan di dalam satu studi tertentu. Barangkali itu yang bisa disampaikan. Sekali lagi mohon maaf bahwa pesantren ini perlu dukungan dari semua pihak, baik dari santri, guru, ustadz dan ustazah serta orang tua wali murid. Alhamdulillah tahun ini adalah sudah meluluskan 2. Berarti tahun depan itu mau yang ketiga. Mudah-mudahan tahun depan itu sudah ada fitnah COVID sehingga bisa menjalankan tugas, tidak harus ditutup, tidak harus pakai masker. Kita berdoa kepada Allah. Bahkan kalau kita lihat di Brunei Darussalam sudah 0, tidak ada satupun yang terkena papar COVID, tidak ada yang terpapar, bersih. Karena diumumkan oleh pimpinannya pada beberapa hari yang lalu, banyaklah berdoa kepada Allah SWT. Alhamdulillah An-Nawawi walaupun ada 1-2 tempoh hari kena, tapi sekarang sudah dinyatakan bersih setelah diisolasi beberapa hari. Mudah-mudahan tidak lagi terjadi untuk tahun ajaran baru, karena santri sudah ada 750-an, hampir 800. Ini bukan santri sedikit. Kalau ada 1 saja kemudian terdengar, pasti akan dipertanyakan. Bisa dipulangkan semua itu. Ya, ada pesantren yang di Kuningan itu semua dipulangkan, tidak boleh ada kegiatan kesantrian, nggak ada kegiatan KPM. Oleh karena itu harapan kita untuk An-Nawawi jangan sampai terjadi. Mohon doanya supaya anak-anak bisa sehat, guru-guru bisa sehat, orang tua wali murid bisa sehat, dan khususnya manajemen. Pak Suyono mudah-mudahan ini sudah mulai bergerak-gerak tangannya, kakinya alhamdulillah sudah sedikit baik. Mudah-mudahan tidak sampai 2 tahun sudah normal, bisa menulis dan bisa tanda tangan. Itu harapannya. Itu satu-satunya staf manajemen yang sedang diuji oleh Allah dengan stroke ringan. Ringan kenapa? Karena baru hanya sebelah kanan. Alhamdulillah berangsur-angsur pulih. Mohon doanya supaya nanti tahun depan sudah mulai beraktivitas sebagaimana biasa. Dan beliau itu kalau pagi itu rajin membangunkan para santri, para guru yang ada di belakang itu. 3:30 sudah membuka pintu. Itu pintu gerbang yang di depan sudah keluar. Sampai di sini jam 4 beliau setel murotal untuk membangunkan, bersiap-siap anak-anak supaya bisa tepat waktu sampai ke masjid sehingga bisa membaca Al-Quran sambil nunggu waktu subuh. Itu sudah dilakukan oleh beliau. Makanya para ustadz yang ada di dalam jangan sampai nanti sudah kedengaran murotal, selimutnya itu masih ada di atas badannya. Naudzubillah. Ini adalah pondok pesantren. Kalau memang tidak didukung tentang sholat berjamaah, nanti acara yang lain pun akan berpengaruh. Karena disiplin dari sholat berjamaah itu akan mempengaruhi hal-hal yang lain. Ini tolong diperhatikan baik-baik. Karena saya kalau subuh sudah ke musola Nurul Faizin, ngimamin di musola di depan. Supaya apa? Ada jalur silaturahim antara pondok pesantren dengan masyarakat lingkungan.
Mudah-mudahan ini didukung oleh semua pihak, wabil khusus ustadz dan ustadzah yang mukim. Perhatikan jangan sampai sholat selalu terlambat. Itu sudah punya titik waktu masuk. Pak Idris bilang kok belum ada yang azan, belum ada yang datang. Ini kemana gitu maksudnya. Saya minta dipasangin bel yang di belakang itu. Bel, paling kali 15 menit sebelumnya sudah ada bel. Siap-siap untuk berangkat ke masjid. Jadi waktu masuk ada yang azan, sholat sunnah, kemudian bisa langsung berjamaah. Kurang lebihnya mohon maaf. Inilah yang bisa Bapak sampaikan atas nama Mudir Ma'had. Sekali lagi banyak kekurangan kami, maka masukan-masukan dari Bapak-bapak Ibu kami nantikan dalam rangka perbaikan. Ya jangan sungkan dan jangan segan dalam rangka perbaikan. Silakan saja memberikan masukan-masukan kami. Hadanallahu ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alaya sadaqallahul adzim. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, kita telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang pagi ini bisa menghadiri undangan dari pihak pondok untuk menghadiri acara wisuda anak-anak kita semua. Semoga melalui silaturahmi ini menjadi wasilah sama-sama kita mendapatkan jananya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para ustadz, ustazah, Bapak Ibu sekalian, kita telah sama-sama mendengarkan, menyaksikan informasi dari Pak Kiai bahwa An-Nawawi sudah sedemikian rupa yang telah berumur 7 tahun telah berkembang seperti yang kita lihat sekarang ini. Alhamdulillah. Dan kita semua berharap anak-anak kita akan berkiprah ya di masyarakat untuk sama-sama berdakwah, mengajak mereka, mengajak keluarga kita, saudara kita maupun tetangga kita untuk berdakwah ke arah Islam yang hak ini. Dan semoga melalui media Nawawi ini kiprah Nawawi sendiri berkembang seperti yang diamatkan sesuai visi dan misi yang telah digariskan. Kita juga berdoa semoga para ustadz ustadzah yang bertugas di An-Nawawi ini mendapat kekuatan, ya, mendapat kekuatan, kesabaran, ketabahan dalam mendidik para anak, para santri, anak-anak kita untuk menjadi anak soleh-soleha. Amin ya rabbal alamin. Harapan kami tentunya semua program-program yang direncanakan oleh Pak Manajemen dapat Allah ridhoi, dapat diberi kelancaran serta kemudahan untuk mencapai cita-cita atau visi misi yang dimaksud. Kurang lebihnya mohon maaf dari kami apabila ada yang kurang berkenan. Billahi sabilah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
para hadirin dan hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah di penghujung acara wisuda ini kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar kiranya mengijabah setiap permohonan kita, hajat kita, keinginan kita, mobil khusus bagi anak-anak kita, para wisudawan, wisudawati angkatan yang kedua, agar senantiasa istiqomah dapat mengamalkan ilmu yang telah dimilikinya, berkiprah di masyarakat menjadi orang-orang yang memberikan manfaat bagi orang lain. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Al-hadiniyah wa kulli niyatin salihah bi barakatin umul kitab al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين 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 يا رب العالمين. الحمد لله رب العالمين حمدا ناعمين حمدا شاكرين حمدا يعافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ربنا ya Allah ya Rabbul Alamin. Pada kesempatan hari ini kami berkumpul di lembaga pendidikan kami An-Nawawi Al-Bantani. Kami memohon keridhaan-Mu, kami memohon kecintaan dari-Mu ya Allah. Berikanlah keberkahan kepada setiap diri-diri kami dalam setiap langkah dan aktivitas kami. Senantiasalah bimbing hati kami dan diri kami dalam menjalani setiap perintah yang telah Engkau titahkan kepada kami. Ya Allah ya Rabbul Alamin. Berikanlah salawat dan salam kepada Nabi kami tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in dan orang-orang yang mengikuti beliau hingga hari kiamat. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat fa qadiyal hajat. Ya Allah, ampunilah dosa kami, ampunilah dosa saudara-saudara kami, orang-orang Islam, orang-orang beriman, laki-laki dan perempuan yang masih hidup maupun yang telah wafat. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha mengabulkan setiap permintaan. Allahumma Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, ya Rabb kami, janganlah Engkau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah Engkau berikan kami petunjuk, hidayah dan bimbingan-Mu. Sesungguhnya Engkaulah sebaik-baik pemberi karunia. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa'alimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ya Allah, jadikanlah ilmu yang telah Engkau berikan pada kami menjadi ilmu yang bermanfaat. Allahumma ighfir lima syayikhina wa liman 'allamana warhamhum. Allah, ya Allah ya Rabbal Alamin, ampunilah dosa guru-guru kami, dosa orang-orang yang telah mengajarkan ilmu kepada kami, dan berikanlah rahmat kepada mereka. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Ya Allah, ampunilah dosa kami dan dosa kedua orang tua kami,
Sayangilah mereka, rahmatilah mereka, sebagaimana mereka telah mendidik kami, telah membimbing kami dengan penuh kesabaran semenjak kami dalam buayan hingga saat ini. Ya Allah, ya Rabbana, jadikanlah kami anak-anak yang saleh, anak-anak yang salihah, yang senantiasa berbakti kepada kedua orang tua kami selama mereka masih berada di sisi kami. Dan apabila ada di antara orang tua, saudara kami, rekan kami yang telah tiada, kiranya Engkau mengampuni segala kesalahan-kesalahannya dan tetapkanlah segala kebaikan-kebaikan pada mereka. Allahumma inna as'aluka 'ishatan haniyatan wa mitatan sawiyatan wa maradan ghaira mukhzin wala fadih. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyaya allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Ya Allah, karuniakanlah kebaikan bagi hamba dalam menjalankan din yang merupakan kunci kehormatan bagi hamba. Karuniakanlah kebaikan kepada hamba di dunia yang merupakan tempat hamba menjalani hidup. Karuniakanlah kebaikan akhirat bagi hamba yang merupakan tempat hamba kembali. Jadikanlah kehidupan hamba sebagai penambah kebaikan, dan jadikanlah kematian hamba sebagai kebebasan hamba dari segala macam keburukan. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna biha jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya wa mati'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. Ya Allah, anugerahkan untuk kami rasa takut kepadamu yang membatasi antara kami dan perbuatan maksiat kepadamu. Anugerahkanlah ketaatan kepadamu yang akan menyampaikan kami kepada surgamu. Anugerahkanlah pula keyakinan yang akan menyebabkan ringannya bagi kami segala musibah di dunia ini. Ya Allah, anugerahkanlah kenikmatan pada kami melalui pendengaran, penglihatan, dan dalam kekuatan kami selama kami masih hidup, dan jadikanlah ia warisan dari kami. Jadikanlah balasan kami atas orang-orang yang menganiaya kami, dan tolonglah kami terhadap orang yang memusuhi kami. Janganlah Engkau jadikan musibah kami ada dalam urusan din kami. Janganlah Engkau jadikan dunia ini adalah cita-cita kami terbesar dan puncak dari ilmu kami. Jangan Engkau jadikan berkuasa atas kami orang-orang yang tidak mengasihi kami. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa'u wa min qalbin la yakhsha'u wa min da'watin la yustajabu laha. Ya Allah, kami mohon perlindungan-Mu dari jiwa yang tidak pernah puas, dari ilmu yang tidak bermanfaat, dan dari doa yang tidak terijabah. Rabbana Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah warinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukilah kepada kami bahwasanya yang benar adalah benar, dan berikanlah kekuatan kepada kami agar kami dapat mengikutinya. Dan tunjukkanlah kepada kami bahwasanya yang salah adalah salah, dan berikanlah kekuatan kepada kami agar kami dapat menjauhinya.
Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Bifalika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rangkaian acara telah kita laksanakan bersama-sama. Acara terakhir dari Pondok Pesantren An-Nawawi Al-Bantani, nanti ada sesi foto setelah kita tutup. Dari kami Pondok Pesantren An-Nawawi Al-Bantani, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kekurangan di dalam penyajian dan acara pada hari ini, dan saya sebagai pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah kata, gelar dan sebagainya. Kita tutup acara siang hari ini dengan membaca doa kifaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anta samsunan tabadun, anta nurun fawqan, anta ikhsirun wa dhabi, anta حبيبي يا محمد يا عروس الخافقين